Bayangkan seseorang yang gemetar hanya karena melihat sepiring daging babi, tetapi tangannya tetap tenang saat menandatangani pencurian uang rakyat. Bayangkan seseorang yang merasa imannya runtuh oleh satu suapan haram, namun tidak merasa apa-apa ketika jalan rusak menelan korban, rumah sakit kekurangan alat, dan sekolah ambruk karena dana pembangunan disunat. Di negeri ini, ada dosa yang ditakuti setengah mati, dan ada kejahatan yang diperlakukan seolah cuma kesalahan manusiawi. Anehnya, yang paling ditakuti seringkali tidak melukai siapapun, sementara yang benar-benar menghancurkan hidup jutaan orang justru dianggap sepele. Pertanyaannya sederhana, tapi menyakitkan. Sejak kapan babi lebih berbahaya daripada korupsi? Ya, Muhammad Ali, silakan nyalakan kamera dulu, Muhammad Ali. Ya bang, undang dulu bang. Oke, undang ya bang ya. Ya bang, mau bahas tema baru atau lanjut yang tadi bang? Ya terserah bang lah bang. Oke, coba ya kita lanjut aja ya, kita sambil berjalan aja ya. Bang, Ya siap. kalau ada orang bang, dia makan babi atau nggak makan babi, kira-kira orang lain rugi nggak? Misalnya abang di situ makan sate babi gitu, kira-kira tetangga rugi nggak atau yang di samping rugi nggak? Ada nggak orang dirugikan? Nggak ada lah. Nggak ada orang dirugikan. Kemudian kalau misalnya Anda korupsi, kira-kira rugi nggak? Kanan, kiri, depan, belakang rugi nggak? Ya enggak lah. Memang orang muslim nih memang sulit ngomong. Jadi Bang, tenang dulu. Kalau gubernur, tenang dulu bang, pelan-pelan bang, iya. tenang, jangan emosi gini. Kalau misalnya, ya. abang tinggal di mana nih bang? Hah? Palembang. Tinggal di Indonesia. Iya, maksudnya Amerika kan? provinsi mana? Macam kalau dari logat ngomong nih, kau udah berapa jam dari Palembang, Sumatera Selatan? Ya udah. Salah bang, nggak main lah. Terus dari mana? Nggak pemain lah bang. Terus dari mana? Aduh, main lah bang, Medan. Oh Medan, oke baik Medan, oke. Dari Medan, misal nih bang, kalau misalnya gubernur, misal nih sebelum Bobby. Sebelum gubernur yang sebelumnya itu, gubernur Sumatera Utara itu kan juga kemarin sempat ditangkap polisi juga itu, ditangkap KPK, korupsi. Gini, kalau gubernur memakan uang yang sebenarnya digunakan untuk Anda sebagai warga Sumatera Utara, digunakan untuk bangun jalan, digunakan untuk pengadaan fasilitas-fasilitas negara, dimakan sama dia, sama keluarganya, kira-kira rugi nggak masyarakat itu? Rugi dong. Tadi kau bilang nggak rugi. Jadi kalau ada orang korupsi, gimana? Yang tadi lah, ini kan sekarang. Bang, makanya tadi kan gue bilang bang, kalau ada orang korupsi, maka rugi nggak orang-orang di samping kanan, kiri, depan, belakangnya? Jawabannya rugi bang, kok abang bilang tidak rugi? Memang susah. Ya memang rugi bang. Kalau ada orang korupsi artinya semua masyarakat itu rugi. Karena apa? Karena haknya itu dimakan sama dia. Saya rugi, Anda rugi. Uang yang harusnya jatahnya untuk keperluan bersama, keperluan masyarakat dimakan, diembat sama dia. Gitu loh bang. Aduh, susahnya orang Islam. Oke, baik.
Tetapi kenyataannya sekarang begini. Orang Islam dari kasus-kasusnya aja, Gubernur Sumatera Utara sebelumnya Islam, korup. Gubernur Aceh, korup. Gubernur Riau, korup. Gubernur Bengkulu, rata-rata gubernur-gubernur yang Islam-Islam itu korup semua. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa mereka lebih takut makan babi ketimbang korupsi? Silakan jawab. Lebih terbagai lagi atau korupsi. Bukan atau korupsi. Kenapa mereka lebih, Bang, kenapa mereka lebih takut makan babi ketimbang korupsi? Ya tergantung dari manusia juga itu bang semua bang. Saya nggak bisa bilang juga bang. Susah. Oke, saya kasih jawab, saya kasih aja ya. Nih, saya kasih salah satu gubernur. Nih ya, namanya Zumi Zola. Nih, ini gubernur Jambi nih bang. Oh, ini pengikut 212 ini. Ini pengikut 212 Wiro Sableng nih. Nah, saya balikin. Nah, ini orang yang sangat islami ya, pengikut gerakan 212, pembela Islam. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, takut makan babi haram. Aksi bela Islam, bela Islam, babi haram, babi sangat haram. Tapi korupsi lancar jai. Abang, ini mantan pimpinan orang Jambi ini. Takut sama babi dia bang, takut. Astagfirullahaladzim, babi haram, astagfirullahaladzim, haram. Tapi dia korupsi. Pertanyaan saya, kenapa orang Islam sangat takut makan babi, tapi tidak gentar untuk korupsi? Ya kalau bagi makan babi itu mah memang udah dari Al-Quran bang. Kalau korupsi ini kan nggak ada diharamkan. Di Al-Quran kan korupsi kan nggak ada. Cuma namanya apa ya tetap dosa gitu. Bang, tapi tetap masuk surga nggak asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Makan babi. Sebentar. Asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga nggak? Macet. Bang, menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia mencuri ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri, asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuklah dia ke dalam surganya Allah. Makanya saya bilang bang, orang Islam tidak takut korupsi, takutnya makan babi. Saya jawab. Diam dulu. Silakan. Jangan berontak, tenang. Enjoy, happy enjoy ya. Jangan. Happy enjoy ya, tenang dulu ya. Nah, jadi biar abang tahu nih, ya kan? Babi itu di Al-Quran haram, makanya ya kami mengikuti perintah dari Allah. Apa yang diperintahkan Allah ya tetap kami ini turutin. Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga, itu tetap masuk surga kak. Tunggu bang, tenang ya, santai. Batuk, minum bang, minum dulu, minum. Iya, karena kan lucu aja lihat kalian nih. Batuk saya gara-gara orang Islam
Cuman takut makan babi, tidak takut korupsi. Tiap hari bangganya tidak makan babi, tapi korupsi bangga. Nih, lihat nih Bang. Tunggu dulu lah, iya belum selesai Bang. Sabar dulu. Abangku, sabar dulu, gantian kita. Dengan bangganya pakai rompi KPK ya. Iya, aksi bela Islam. Bang, ini dulu aksi bela Islam nih Bang. Oh sebentar, kita tunjukin foto dia aksi bela Islam ya. Bentar. Bang Edis TV. Sebentar, Bang Edis TV. Lihat ya. Oh ya, lihat Bang, bagaimana mereka aksi bela Islamnya Bang ya. Oh sangat kuat ini, jangan salah nih. Ya, naik haji. Ya kan? Subhanallah. Yang penting naik haji, Allah cium batu ya Allah. Mencium batu ya Allah, masuk surga ya Allah. Sekalipun barang siapa yang naik haji mencium Hajar Aswad, maka niscaya dosanya akan digugurkan seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini. Ya kan? Ah tuh, bela Islam tuh. Bela Islam. Aksi bela Islam, ulama bela Islam. Ternyata koruptor. Iya nih Bang, memang seperti ini Bang, kelakuan kalian itu memang begini. Kita nggak usah bermunafik. Lihat tuh, bagaimana nih aksi heroik 212 nih. Ikut aksi 212 di Jambi. Zola, ketika Islam diserang, wajib hukumnya membela. Wajib hukumnya membela. Berat, saudara. Nah, silakan. Silakan. Sabar, dari dulu. Silakan. Ya. Gantian dong. Abang-abang aja pun kesel tahu. Silakan. Abang awak tahu ya dia abang di mana? Bukan nggak tahu Bang. Cuma ada tahu sama tahu aja TST aja kita. Video tadi jika ditonton sekilas tampak seperti perdebatan receh tentang babi dan korupsi. Namun jika didalami, percakapan ini sesungguhnya adalah potret telanjang dari krisis moral dalam cara beragama yang sedang mengakar kuat di ruang publik kita. Ini bukan sekadar soal halal dan haram, tetapi soal bagaimana agama direduksi menjadi simbol, sementara keadilan yang seharusnya menjadi jantungnya justru dikesampingkan. Pertanyaan awal yang diajukan Edis TV sangat sederhana, bahkan nyaris naif. Apakah memakan babi merugikan orang lain? Jawaban tidak muncul tanpa ragu. Dan memang benar, larangan makan babi dalam konteks moral sosial adalah urusan personal antara individu dan keyakinannya. Tidak ada hak orang lain yang dirampas, tidak ada penderitaan kolektif yang dihasilkan. Namun justru di titik inilah ironi bermula, ketika pertanyaan serupa diajukan pada korupsi. Jawaban yang sama kembali dilontarkan. Disinilah kita melihat kegagalan berpikir moral yang paling mendasar. Korupsi adalah kejahatan yang dampaknya tidak abstrak. Ia nyata, konkret, dan sistemik. Ia mencuri dari orang yang tidak punya kuasa untuk melawan. Ia merampas hak publik, membunuh kesempatan, dan dalam banyak kasus benar-benar menghilangkan nyawa. Ketika jalan rusak menyebabkan kecelakaan, ketika rumah sakit kekurangan fasilitas, ketika sekolah runtuh karena dana pembangunan disunat. Bahwa Muhammad Ali baru mengakui kerugian korupsi setelah diberikan contoh spesifik tentang gubernur yang mencuri dana jalan dan fasilitas umum menunjukkan satu hal penting. Kesadaran moral itu tidak hadir secara otomatis. Ia harus dipaksa oleh ilustrasi konkret. Artinya, korupsi selama ini dipahami bukan sebagai dosa terhadap manusia, melainkan sebagai konsep jauh yang tidak menyentuh empati. Inilah hasil dari cara beragama yang lebih sibuk menghafal larangan, tetapi malas mengasah nurani. Ketika Edis TV menyebutkan sederet gubernur muslim yang tertangkap korupsi, kritiknya bukan sedang menyerang Islam sebagai agama, melainkan menyerang kemunafikan struktural yang berlindung di balik simbol-simbol religius.
Sumatera Utara, Aceh, Riau, Bengkulu, Jambi. Nama-nama ini bukan sekadar wilayah, melainkan bukti bahwa kesalehan identitas tidak otomatis melahirkan kesalehan moral. Bahkan figur yang dikenal dekat dengan jargon Islam kafah yang rajin bicara moral di ruang publik justru seringkali jatuh dalam praktik paling tidak bermoral, mencuri dari rakyat. Dan disinilah pertanyaan pamungkas itu menghantam keras. Kenapa mereka lebih takut makan babi ketimbang korupsi? Pertanyaan ini bukan retorika kosong, ia adalah dakwaan moral. Jawaban Muhammad Ali, tergantung manusianya, adalah jawaban aman, tetapi juga jawaban kosong. Ia menghindari inti persoalan bahwa ada sistem nilai yang salah kaprah, ada pendidikan agama yang timpang, dan ada budaya keberagamaan yang lebih sibuk menghafal larangan tetapi malas mengasah nurani. Agama dalam praktik semacam ini tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan pembebas, melainkan identitas eksklusif. Yang dijaga bukan keadilan, melainkan label. Yang ditakuti bukan penderitaan orang lain, melainkan rusaknya citra kesalehan. Maka tidak heran jika seseorang bisa gemetar melihat sepiring daging babi, tetapi tetap tidur nyenyak setelah menandatangani proyek fiktif bernilai miliaran rupiah. Video ini pada akhirnya membuka satu kebenaran pahit. Krisis kita bukan krisis iman, melainkan krisis etika. Bukan kekurangan ayat, melainkan kelebihan pembenaran. Selama agama terus dipahami sebagai daftar pantangan ritual dan bukan sebagai panggilan untuk membela keadilan sosial, maka ironi ini akan terus berulang. Dan mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukan lagi kenapa mereka takut makan babi, melainkan apa arti takut kepada Tuhan jika mencuri masa depan jutaan manusia tidak pernah benar-benar menakutkan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.